Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Hakim Fadilah dari kelas 10 E2 absen 23. Saya mohon izin, saya ingin menjelaskan materi sosiologi, yaitu penyimpangan sosial. Apa itu penyimpangan sosial? Perilaku penyimpangan sosial pengertiannya terbagi menjadi beberapa tokoh. Yang pertama, Robert Marcus Zaka Lawang. Robert Marcus Zaka Lawang, menurut dia penyimpangan sosial yaitu tindakan yang menyimpang dari norma yang berlaku dalam suatu sistem sosial dan menimbulkan usaha pihak berwenang memperbaiki perilaku menyimpang tersebut. Yang kedua, menurut James Wilfried van der Zanden, penyimpangan perilaku merupakan tindakan yang oleh sejumlah orang dianggap sebagai hal yang tercela di luar batas toleransi. Yang ketiga, menurut umum, penyimpangan sosial yaitu perilaku yang tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku. Ada juga beberapa faktor penyebab perilaku menyimpang, antara lain sosialisasi tidak sempurna. Perilaku menyimpang ini diakibatkan dari agen sosialisasi primer, misalnya melakukan kekerasan terhadap pacar karena pernah melihat ayah menampar ibunya. Kedua, sosialisasi sub budaya menyimpang. Perilaku menyimpang berasal dari agen sosialisasi sekunder, misalnya seorang individu terpengaruh oleh temannya sehingga ketika bermain dengan temannya dia merokok dan mabuk-mabukan. Ketiga, yaitu anomi. Perilaku menyimpang karena ketidakjelasan dalam satu aturan, sehingga individu tersebut melakukan perilaku menyimpang. Ada juga teori perilaku menyimpang. Yang pertama, labeling, menurut Edwin Lemert. Teori ini mengatakan bahwa perilaku menyimpang terjadi karena pemberian cap oleh masyarakat terhadap individu atau kelompok. Contoh pemberian cap oleh masyarakat kepada kelompok punk. Differential Association, menurut Edwin Sutherland, perilaku menyimpang dikarenakan oleh alih budaya yang dilakukan oleh individu. Perilaku menyimpang karena berpengaruh dari agen sosialisasi sekunder. Contoh, seorang individu yang berperilaku baik pada kehidupan bersama keluarga, tetapi melakukan perilaku menyimpang saat bermain bersama temannya. 3. Konflik, menurut Karl Marx. Perilaku menyimpang karena adanya kepentingan antara kelompok borjuis dan proletar. 4. Adaptasi, menurut Robert Camerton. Teori ini adaptasi terhadap nilai dan norma di masyarakat terbagi ke dalam 5 bagian, yaitu konformitas, inovasi, ritualisme, reteritisme, dan rebellion. Yang pertama, konformitas, yaitu perilaku individu sesuai dengan cara dan tujuan yang ditetapkan. Contoh, seorang individu yang belajar agar nilai ulangannya tinggi. 2. Inovasi, perilaku individu yang mengikuti tujuan yang telah ditentukan tetapi menggunakan cara yang salah. Contoh, ingin kaya tetapi menggunakan cara korupsi. Yang C. Ritualisme, perilaku individu yang meninggalkan tujuan budaya namun tetap berpegang teguh pada cara yang ditetapkan masyarakat. Seperti contoh, ada orang yang ingin bekerja di perusahaan asing, tetapi dia mengetahui kalau dia itu tidak mempunyai kemampuan atau keahlian. Keempat, yaitu retriatisme atau penarikan diri, perilaku individu yang menarik diri diri dari masyarakat. Contoh, orang kaya yang apatis terhadap masyarakat sekitar. Rebellion atau pemberontakan, perilaku masyarakat yang tidak mengetahui struktur masyarakat yang ada tetapi berupaya menciptakan struktur sosial baru. Contoh, demo buruh mahasiswa rakyat dalam penggulingan orde baru. Dan ada juga jenis-jenis perilaku menyimpang. Pertama, penyimpangan primer. Penyimpangan primer yaitu penyimpangan yang bersifat temporer atau sementara dan hanya menguasai sebagian kecil kehidupan seseorang. Contoh, anak laki-laki yang memakai anting. Kedua, penyimpangan sekunder. Perbuatan yang dilakukan secara khas dengan memperlihatkan perilaku menyimpang dan tidak dapat ditolerir, diterima oleh masyarakat. Contoh, perjudian.
3. Penyimpangan individu. Penyimpangan yang dilakukan oleh per orang tanpa melibatkan orang lain. Contoh, pencurian yang dilakukan oleh sendiri. 4. Penyimpangan kelompok. Penyimpangan yang dilakukan oleh sejumlah orang. Contoh, geng mafia. 5. Situasional. Penyimpangan yang disebabkan oleh pengaruh bermacam-macam, kekuatan situasi sosial di luar diri individu dan memaksa individu berperilaku menyimpang. Contoh, seorang ayah terpaksa mencuri karena melihat anak istrinya tidak mampu. 6. Penyimpangan sistematik, yaitu perbuatan menyimpang yang dibenarkan oleh anggota kelompok. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.